hari ini kita mau bicara-bicara nih tentang talk show ya, tentang perdarahan saat kehamilan. Nah, ini kan menjadi sebuah problem untuk ibu-ibu hamil. Gimana sih cara biar tidak terjadi keluar darah seperti itu, dan bagaimana penanganannya kalau memang sudah terjadi keluar darah ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya Moms ya, ini tanaman-tanaman yang ada di depan rumah saya. Nah, bisa kita lihat tuh udah ada muncul bunga-bunga warna merah putih ya. Yuk kita lanjut ke dalam untuk ngobrol-ngobrolnya ya Moms. Oke, sambil menunggu yang join. Udah lancar. Ini putar. Oke. Kamera apa depan? Oke, terus ya, oke ya. Nah, ini ayo selamat datang ya yang mau ikut join di talk show kali ini. Ikutan di IG. Kita mau bahas nih tentang perdarahan saat kehamilan. Yang tadi pagi juga ada kasusnya persis. Jadi pasien dengan usia kehamilan 30 minggu, 31 minggu ya. Nah, itu datang dengan keluhan keluar darah dari jalan lahirnya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk ibunya gitu ya. Nah, jadi memang jika terjadi perdarahan pada kehamilan itu membuat suatu permasalahan ya istilahnya untuk ibu hamilnya, sehingga lebih cemas, ibunya takut terjadi apa-apa pada kehamilannya ya. Nah, sebenarnya perdarahan pada kehamilan itu tuh terbagi apa saja gitu ya Bun ya. Nah, jadi perdarahan pada kehamilan itu memang yang pernah saya jelaskan itu yang pertama perdarahan di trimester pertama. Nah, itu bisa disebabkan karena keguguran ya. Selain itu bisa kehamilan ektopik terganggu dan bisa terjadinya kehamilan anggur. Nah, kalau misalnya kehamilan pada perdarahan pada kehamilan ini dia biasanya di dalam trimester kedua ataupun ketiga ya Moms ya. Jadi yang kita sebut mid trimester bleeding ataupun antepartum bleeding, dimana penyebabnya adalah karena placenta previa itu bisa terjadi, atau yang kedua karena solusio placenta, kemudian yang ketiga karena vasa previa. Vasa previa adalah pembuluh darah yang dia ada di tepatnya di jalan lahir ya. Kemudian yang keempat itu karena ruptur uteri, jadi robeknya dinding rahim akibat kontraksi yang berlebihan. Nah, apa nih Mams sebab-sebabnya ya? Nah, paling sering penyebabnya adalah infeksi untuk terjadinya kontraksi pada sebelum persalinan ya. Jadi antepartum bleeding kita sebutnya. Jadi perdarahan itu dia tidak wajar, dan apa sih yang harus dilakukan Moms untuk bisa mengevaluasi apakah itu berbahaya atau tidak ya. Nah, yang pertama adalah langsung segera periksakan ke dokter kandungan untuk mengetahui apakah bayi masih dalam kondisi bagus ya. Kemudian yang kedua, tahu penyebabnya ya Moms ya. Jadi apakah dia termasuknya placenta previa atau solusio placenta ya, seperti itu. Kemudian apakah ruptur uteri ya, kemudian apakah fasa previa. Nah, itu kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah, biasanya kalau dari USG itu ya Momsnya itu terlihat dia termasuk jenis placenta previa atau solusio placenta atau ruptur uteri ataupun fasa previa, seperti itu ya. Nah, yang tadi pagi pasien datang ke klinik itu dia karena placenta previa. Jadi karena memang plasentanya itu dia menutupi dari jalan lahirnya, dan uniknya ini jadi pasien itu terjadi perdarahan karena setelah melakukan senam ibu hamil. Nah,
hal yang harus diwaspadai ketika tidak boleh melakukan senam ibu hamil itu kalau pasien ini sudah terjadi nyeri perut sebelumnya ya, atau terjadi keputihan sebelumnya, ataupun terjadi sering kencing sebelumnya. Nah, itu pada kondisi tersebut tidak boleh melakukan senam ibu hamil ya, karena ketika terjadi gerakan dan sudah terjadi infeksi pada selaput ketubannya ataupun selaput plasentanya, itu akan menyebabkan perdarahan ya, seperti itu. Karena infeksi itu membuat rapuh dinding dari plasenta, dan apabila dia berdarah itu karena terjadinya robekan pada plasentanya, seperti itu ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol nih Mams, barangkali ada yang mau tanya-tanya, boleh loh Mams ya. Oke, jadi yang pasien tadi itu sebenarnya pasien dengan kondisi perdarahan itu tergantung apakah perdarahannya itu aktif atau tidak. Kalau perdarahannya aktif itu harus dilakukan perawatan ya pada ibu hamil ini, karena harus diberikan obat anti kontraksi pada saat itu dan melalui jalur infus ya untuk obat anti kontraksinya. Nah, tapi kalau misalnya hanya flek sedikit-sedikit, nah itu bisa dilakukan bed rest di rumah. Dalam artian bed rest tuh ya Mam, jadi nggak boleh banyak bergerak ya, ataupun berjalan seperti itu. Jadi harus banyakin untuk tidur ya, seperti itu. Oh, nah ini ada yang Ibu Puspa Amoy ya, dia mau nanya di luar topik. Oke, nggak apa-apa ya. Dok, ASI kalau tidak masuk kulkas kuat berapa lama ya? Nah, itu sebenarnya itu hanya kuat 2 jam saja. Jadi kalau sudah melewati 2 jam itu sudah basi ya Mam, hati-hati bisa menyebabkan buang air besar bayi dengan frekuensi yang berlebih pada awalnya, kemudian kalau terus-menerus dia bisa jadi diare ya Mams ya, seperti itu. Kalau di dalam kulkas itu bisa 4-6 jam. Nah, tapi kalau misalnya di dalam freezer itu bisa 3-6 bulan ya Mams ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita bahas tentang perdarahan ya, perdarahan pada kehamilan ini sebenarnya ada hal yang harus diwaspadai ketika terjadi perdarahan aktif ya. Nah, kalau usia kehamilan dia 8 bulan itu benar-benar kita harus hati-hati, karena sebaik mungkin, sebisa mungkin kita pertahankan kehamilan itu dengan pemberian kepada bayinya itu pematangan paru bayi, sehingga apabila kondisi perdarahannya itu terus berlanjut itu harus dilakukan terminasi. Nah, terminasinya dengan apa? Terminasi itu maksudnya dilakukan persalinan ya. Nah, dengan teknik apa? Karena dia terjadinya plasenta previa ataupun solusio plasenta dengan tidak ada kondisi pembukaan jalan lahir, nah itu harus dilakukan sesar ya, cesarean section segera, seperti itu. Nah, itu aman untuk ibunya maupun bayinya. Kenapa alasannya untuk ibunya maupun bayinya? Karena ketika dibiarkan saja itu akan menyebabkan ini ya, bisa perdarahannya akan semakin banyak sehingga ibunya HB-nya rendah dan bisa sampai tidak tertolong. Nah, ataupun kondisi bayinya dia hipoksia ya, karena keluar darah dari jalan lahirnya terlalu berlebihan, seperti itu, sehingga detak jantung bayi sudah tidak ada dan itu sudah bisa tidak tertolong ya. Jadi memang kalau misalnya bunda ada keluhan keluar flek, itu langsung saja diperiksakan ke dokter kandungan, karena memang bahayanya itu bisa mengancam kehidupan ibu maupun bayinya, seperti itu ya. Nah, terus kondisi tadi yang menyebabkan dari plasenta previa itu adalah paling sering itu infeksi ya Mams ya, maupun infeksi saluran kencing maupun keputihan gitu ya Mams ya. Nah, selain itu
dari ruptur uteri. Nah, ruptur uteri ini dia paling sering terjadi pada sesar ya. Jadi pasien pasca sesar ya, atau bekas sesar, kemudian dia hamil dan memaksakan untuk persalinan normal nih ya. Jadi kalau misalnya pasien yang pasca sesar itu sebenarnya boleh ya mams ya untuk lahir normal, tapi ada syaratnya ya mams ya. Jadi dari ketebalan dinding rahim itu harus lebih dari 4 mili, kemudian yang kedua dari ketubannya harus cukup, kemudian yang ketiga tidak boleh ada lilitan ya, dan posisi janinnya kepala presentasinya. Nah itu bisa untuk dilakukan persalinan normal dan kontraksinya senormal mungkin. Jadi tidak bisa kita lakukan induksi pada pasien yang bekas sesar karena ini sangat beresiko terjadinya ruptur uteri ataupun robeknya dari rahim. Nah ketika robeknya dari rahim itu mams, kebanyakan bayinya itu dia tidak tertolong gitu, seperti itu ya. Nah ini ada yang nanya nih dari Ifah Chan 24, paru-paru janin sudah matang atau berfungsi dengan baik itu saat usia kandungan berapa ya dok? Nah oke, jadi paru-paru bayi itu dia sudah matang ketika di late preterm ya. Late preterm itu kita sebutnya di 36 minggu ataupun di 37 minggu ke atas atermnya bun ya. Jadi sudah 9 bulannya gitu. Nah itu istilahnya kalau lahir di usia kehamilan 36 ataupun sampai 37 ke atas itu aman untuk bayinya gitu. Nah, kalaupun kondisi yang mengancam ya seperti perdarahan aktif kayak gitu, nah itu bisa kita lakukan pematangan paru dengan obat-obatan yang akan menunjang nanti kondisi bayinya baik setelah dilahirkan, seperti itu ya. Walaupun prematur tapi bisa sehat ya mam ya gitu. Nah ini bumil yang infeksi keputihan apa bisa lahiran normal dok? Nah sebenarnya keputihannya jenis apa dulu nih? Apakah keputihan gonore atau keputihan biasa? Kalau misalnya keputihan biasa yang paling sering terjadi itu adalah karena adanya infeksi candida ya, ataupun biasanya Gardnerella ya. Nah itu biasanya ciri-cirinya gatal ataupun warnanya putih susu, atau kalau tidak kuning kehijauan. Itu biasanya dia berbau amis. Nah itu karena bakteri Gardnerella, sehingga bisa dilakukan persalinan normal. Tapi kalau misalnya jenisnya keputihannya gonore ya, ditemukan adanya basil intraseluler dan ekstraseluler, nah itu harus dilakukan persalinannya dengan sesar. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya keputihan yang tidak sembuh-sembuh, alangkah baiknya diperiksakan terlebih dahulu ya mams ya di lab untuk tahu jenis keputihannya, seperti itu. Sehingga nanti bisa dipilih persalinan apa yang terbaik untuk bayinya. Karena kenapa kalau misalnya gonore itu lebih baik dilahirkan sesar, karena kalau misalnya kita lahirkan normal itu akan menyebabkan gonore pada mata bayinya ya. Jadi terjadi infeksi pada mata bayinya akibat gonore tersebut gitu. Udah jelas ya Mams Ifah Chan 24. Nah barangkali ada yang mau ditanyakan lagi ya. Terus tadi kita bahas tentang solusio plasenta. Jadi solusio plasenta itu khasnya adalah perdarahan di belakang plasenta yang kita sebut retroplacental hemorrhagia. Jadi perdarahan yang tersembunyi, dan biasanya pasien itu hanya mengeluhkan flek warna hitam dan nyeri perut yang hebat gitu. Nah itu harus benar-benar dievaluasi dengan USG apakah bisa dipertahankan apabila kehamilannya prematur. Nah kalau misalnya sudah kehamilan 9 bulan itu harus segera dilakukan persalinan, seperti itu ya Mams. Ada lagi nih yang mau bertanya dari Dinda atau Gita, ada yang pertanyaan gak nih kira-kira?
Dok, kalau perdarahannya dibiarin aja bisa berbahaya kayak gimana, Dok? Ya, kalau perdarahannya dibiarkan saja, ya alias tidak diobati, nah itu akan terus-menerus keluar perdarahannya dan mengakibatkan penurunan HB pada ibunya maupun pada janinnya, itu bisa sampai terjadi hipoksia dan menyebabkan kematian janin intrauterin, ya istilahnya IUFD. Jadi intrauterine fetal demise, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, Mams? Terus kalau placenta previa tuh bener gak sih, Dok, turunan? Kayak yang kemarin tuh katanya ibunya placenta previa terus anaknya juga riwayat kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya keturunan pada placenta previa itu sebenarnya tidak itu ya berhubungan ya. Jadi kalau misalnya placenta previa itu paling sering terjadinya pada kehamilan yang sudah banyak ya, misalnya anak ketiga, anak keempat. Nah itu akan menunjang untuk nanti terjadinya placenta previa pada kehamilan berikutnya, seperti itu. Ibu Susi Rosana, selamat bergabung ya, Mams. Ada lagi nih yang mau bertanya-tanya? Ya, kalau tadi juga ini ya kita bahas tentang fase previa sedikit ya. Jadi fase previa itu kalau di USG-nya tidak begitu kelihatan jelas ya. Jadi plasenta tidak menutupi jalan lahir, kemudian tidak ada perdarahan di belakang plasentanya, namun keluar darah. Nah, biasanya kita evaluasi dengan color Doppler. Nah, kalau misalnya memang di situ terdapat si tali pusar yang lewat atau pembuluh darah yang ada di situ, nah itu bisa menyebabkan dari perdarahan gitu. Dan itu di luar terjadinya plasenta previa maupun solusio plasenta. Seperti itu ya, Mams. Selamat datang ya, Mams, yang baru gabung. Ibu Ida Widaningsih atau Ibu Atika barangkali mau bertanya, silahkan. Terus tuh kalau dirawat biasanya berapa hari? Oh ya, nah kalau misalnya perawatan pada kehamilan antepartum bleeding ya, misalnya pasien tersebut misalnya 30-32 minggu. Nah, kalau misalnya dia masih prematur, kita pertahankan sebisa mungkin dan kita memberikan induksi maturasi paru atau pematangan paru. Biasanya dilakukan selama 2 hari. Apabila tidak terjadi perdarahan lanjutan, itu kita boleh pulangkan pasiennya. Nah, tapi kalau misalnya perdarahannya terus berlangsung dan sampai tidak bisa berhenti, nah itu biasanya dilahirkan gitu. Ada lagi yang mau bertanya, Mams? Terus tadi placenta previa tuh berulang nggak, Dok? Misal anak pertama placenta previa. Nah iya, itu bisa terjadi. Jadi kehamilan sebelumnya itu placenta previa, kemudian kehamilan berikutnya itu biasanya juga sama ya, jadi placenta previa juga, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau nanya, Mams? Kalau nggak ada, kita akhiri saja ya perbincangan kali ini, talk show hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus jangan lewatkan ya, Mams ya, untuk saksikan talk show berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti talk show hari ini bisa dilihat ya, Mams ya, di IG-nya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mams.